Di video kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana cara meningkatkan ilmu dan teknik pembelajaran yang efektif. Apakah Anda pernah merasa kesulitan untuk mengingat materi yang telah Anda pelajari? Atau, apakah Anda pernah merasa bosan atau tidak termotivasi untuk belajar? Jika ya, maka video ini cocok untuk Anda. Pertama-tama, mari kita pahami apa itu pembelajaran. Pembelajaran adalah proses perubahan perilaku, pengetahuan, keterampilan, atau sikap yang terjadi akibat pengalaman. Pembelajaran tidak hanya terjadi di sekolah atau tempat formal lainnya, tetapi juga di kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika kita belajar bersepeda, bermain gitar, atau memasak. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembelajaran, seperti motivasi, minat, bakat, lingkungan, metode, dan strategi. Motivasi sendiri adalah alasan atau dorongan yang membuat kita mau belajar. Minat adalah ketertarikan atau kesukaan kita terhadap sesuatu. Bakat adalah kemampuan bawaan atau potensi yang kita miliki. Lingkungan adalah kondisi fisik dan sosial yang memengaruhi suasana belajar. Metode adalah cara atau prosedur yang digunakan untuk menyampaikan materi. Strategi adalah rencana atau tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan belajar. Untuk meningkatkan ilmu dan teknik pembelajaran, kita perlu memperhatikan faktor-faktor tersebut dan mengoptimalkannya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kita. Dengarkan baik-baik, saya akan memberikan kalian bagaimana teknik-tekniknya. Yang pertama, tentukan tujuan belajar Anda secara spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu. Contohnya, bukan hanya saya ingin pintar matematika, tetapi saya ingin mendapatkan nilai minimal 80 untuk ujian matematika bulan depan. Yang kedua, cari tahu apa yang membuat Anda tertarik atau penasaran tentang topik yang ingin Anda pelajari. Hal ini akan meningkatkan motivasi dan minat Anda. Contohnya, jika Anda ingin belajar tentang sejarah Indonesia, Anda bisa mencari tahu tentang tokoh-tokoh, peristiwa-peristiwa, atau fakta-fakta menarik yang ada di masa lalu. Yang ketiga, gunakan metode belajar yang sesuai dengan gaya belajar Anda. Ada beberapa gaya belajar yang umum digunakan. Jika Anda suka belajar dengan metode visual, lakukan aja. Jika Anda suka belajar dengan metode audiobook, lakukan saja. Yang penting sesuai dengan kenyamanan Anda untuk belajar. Contohnya, jika Anda memiliki gaya belajar visual, Anda bisa membuat rangkuman materi dengan menggunakan warna-warna cerah, simbol-simbol, atau diagram-diagram. Yang keempat, gunakan strategi belajar yang efektif dan bervariasi. Ada beberapa strategi belajar yang terbukti dapat meningkatkan hasil belajar. Seperti elaborasi menjelaskan materi dengan kata-kata sendiri. Interogasi. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis tentang materi. Pengulangan. Mengulang materi secara berkala. Pengujian. Menguji diri sendiri dengan soal-soal atau tes-tes. Distribusi. Menyebarkan waktu belajar secara merata. Interleaving. Berganti-ganti topik belajar. Contohnya, jika Anda ingin belajar tentang biologi sel, Anda bisa menggunakan strategi elaborasi dengan menjelaskan materi tentang struktur dan fungsi sel dengan kata-kata Anda sendiri, atau menggunakan analogi yang mudah dipahami. Anda juga bisa menggunakan strategi interogasi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang terjadi jika sel tidak memiliki membran, bagaimana cara sel berkomunikasi dengan sel lain, atau apa perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Anda juga bisa menggunakan strategi pengulangan dengan mengulang materi yang telah Anda pelajari setiap beberapa hari, minggu, atau bulan. Anda juga bisa menggunakan strategi pengujian dengan membuat atau mencari soal-soal tentang biologi sel dan mencoba menjawabnya tanpa melihat buku atau catatan. Anda juga bisa menggunakan strategi distribusi dengan tidak belajar biologi sel dalam waktu yang terlalu lama atau terlalu singkat, tetapi membaginya menjadi sesi-sesi belajar yang lebih pendek dan lebih sering. Anda juga bisa menggunakan strategi interleaving dengan tidak hanya belajar biologi sel, tetapi juga topik-topik lain yang berhubungan, seperti kimia, fisika, atau genetika. Dengan menggunakan teknik-teknik di atas,
Saya harap Anda bisa meningkatkan ilmu dan teknik pembelajaran Anda. Jangan lupa untuk selalu bersemangat, bersabar, dan berusaha. Belajar itu menyenangkan dan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat belajar.